diminta ada pesanan, ditanya Mm-mm. bisa bikin PP. Saya bilang saya bisa, saya bikin itu. Pas pesanan, Mm-mm. dan saya dikontak oleh teman untuk ikut kurasi. Saya bilang saya nggak bikin kue karena kan saya berdasarkan pesanan. Terus sekarang Ya, lagi bikin apa? Saya lagi bikin pepes. Ya sudah itu dibawa aja. Nah ikutlah saya hmm, kurasi. Nah pas ikut oke. kurasi ternyata saya juga nggak, pokoknya udah sesuai permintaan saya kasihkan ke temen, hanya temen yang bawa. Terus saya juga nggak ingat lagi kalau itu. Nah, karena teman memasukkan nomor lengkap pada data saya, ketika yang Mm-mm. kurasi Mm-mm. dari dinas hubungin saya, Mbak Mm-mm. kenapa nggak ke apa nggak hadir kurasi? Saya bilang Mm. kasih, kan saya sudah dikasih tahu teman kalau saya tidak lolos karena kan makanan basah gitu loh. Mm. Kok bisa percaya sama teman yang punya Mm. Mbak tuh udah lolos kok katanya kurasi loh. Oke. Awalnya seperti itu. Nah, akhirnya saya diikutkan Oke. pameran. Lalu setiap kali ada acara pesta dan pameran saya selalu jadi eh, terus nama saya aplikasi nama, udahlah bikin saung pepes aja karena kan saung itu kalau saya kebetulan asal dari Bandung ya. Iya, Nah, saya kan saung itu rumah gitu. iya betul. Nah, udah saya pakai nama itu ternyata eh, yang dikenalnya dengan nama saung. Ya udah jadi brandnya berarti kan gitu. Nah, itu yang ketidaksengajaan membawa berkah ya buat saya. Dalam perjalanan ya saya setiap Ini kali ini dari kenalnya saung gimana gimana Bu Nila? Putus tadi suaranya. oh, setiap kali ada event-event saya selalu dipanggilnya nggak pernah nama saya, dari selalu bilang saung pepes itu. Oke. Itulah cerita. Yes, yes, oke. Oke, Tapi ini pada saat pandemi bagaimana omset? Omsetnya sama aja dengan sebelum pandemi, merosot tajam atau meningkat pesat pada saat pandemi ini? eh, sih merasa sih jarak, karena kan saya biasanya kan saya selalu kalau ada di pasar itu ya atau Oke. selalu Jadi ikut. omsetnya terbanyak dari ini ya, dari event kalau gitu ya. Hmm, karena kan Oke. saya sendiri agak gaptek nih untuk digitalnya Ya, ya, gitu. ya. Tapi dengan perkembangan itu saya bisa waktu pas ikut Zoom-nya dari Kementerian LIPI, Mm-mm, saya mm-mm. dapat ini apa kesempatan riset dari makanan tradisional. Oh, Ternyata oh, saya oh, ternyata saya lolos dari LIPI itu menyeleksi katanya dari 3.000 makanan tradisional, terus kemudian oh. Mm-mm, mm-mm. jadi 150 waktu itu, Mm-mm, mm-mm. 150. Nah, dari Ya. 150 itu saya lolos riset, pra riset dulu. Mm-mm, mm-mm. Dari pra Mm-mm. riset lolos jadi 38, masuk lagi Ya, saya. ya. Ya, alhamdulillah Oke. ternyata saya lolos riset. Jadi saya pengalengannya karena ada pepes di Kaleng kan Oke. Ya, ya, karena ya, ya. lolos LIPI supaya kata dari LIPI-nya makanan tradisional bisa awet, bisa dibawa jadi oleh-oleh. Kalau hanya dipakai daun kan bertahan Ya, kekuatannya tidak lama gitu. ya. Oke. Hmm. Kalau boleh saya tahu, omset sebelum pandemi berapa? Omset pada saat sekarang pada saat pandemi jadi berapa ini? Kalau boleh saya tahu nih. Jauh sekali loh. Uh, Berapa Pokoknya berapa? Turun berapa persen? Berapa puluh persen tuh? ambil separohnya, saya pokoknya jadi lebih loh, lebih dari separoh ini. Oke. Jadi malah Sebelumnya berapa? Sekarang berapa nih? Dalam rupiah dalam rupiah per bulan per bulan. per bulan. Saya bisa bisa bersihnya ya. Omset aja, Saya nggak usah keuntungan. Omset kotor aja, omset. bisa sampai eh, 2 sampai 1 sampai 2 lah saya rata-ratanya.
1 sampai Sekarang 2 mungkin juta sekarang per 500. bulan. Sekarang cuma 500 saat itu kita masih Oh gitu. jauh sekali. Pokoknya lebih saya karena sering eventnya itu yang Oke. itu terkenal kan. Tapi kalau saya juga jarang promokan. Iya. Jadi kemarin itu selama pandemi saya malah banyak ikut satu cari ilmu dah Heeh. gitu. Oh, oh, Jadi oh, oh. jadi memperbanyak apa yang saya ilmu-ilmu yang enggak ini gitu. Jadi kesempatannya saya malah Oke. belajar gitu. Yes, yes, yes. Seperti ini Oke, loh. oke. Sekarang kan misalnya ada kesempatan gini ya saya ikut gitu. Oke, oke. Iya, Dimanfaatin kalau seperti itu. mainnya omset segitu kecil banget gitu loh. Sebenarnya bisa banget insya Allah kalau mainnya bisa dapat jutaan gitu loh. Oke, sekarang yang baru hadir ini Bu Yuni atau Mbak Yuni enaknya ini? Langsung ini Mbak Nian ya. Coba memperkenalkan diri, yang ingin memperkenalkan diri namanya siapa, bisnisnya apa, dan di kota mana. Sambil kita nunggu ya, nunggu yang lain. Karena biasa kan Indonesia gitu. Saya ngomong jam 8, nanti jam setengah 9 baru hadir gitu loh. Oke, sambil nunggu yang lain ya. Silakan yang ingin memperkenalkan diri. Ada Mas Ajis, ada Mas Roni. Silakan deh. Siapa ini? Halo, halo. Oke, Mbak Yuni dari Tuban. Ini aja, soundnya dihidupin aja. Bisa nggak soundnya dihidupin? Bisa, Coach. Ya, Oke. saya ya, Bisnisnya dari apa ini? ada warung. Ya, Produknya apa? ada asam-asam Oh, daging. udah dapat esensinya, dapat gitunya. Mungkin waktu itu gue baca dan lagi bener-bener vibrasinya dapet ya. Cuman baca itu aja gue waktu itu dapet. Ayat kursi kan sering banget ya kita baca. Tapi waktu itu kok gue baca lagi gue dapet. Oke, diteruskan ininya. Apa ini? Bu Yuni atau Mbak Yuni ini? Ya, Bu Coach. Oke, sudah berapa lama bisnisnya? Ya, sudah 9 tahun. 9 tahun, oke. Pada saat pandemi, omsetnya turun berapa ini? Sebelum pandemi sama setelah pandemi, berapa ini turunnya? Jadinya berapa rupiahnya? Biasanya kan 2 juta gitu ya, Coach ya. Ini Per bulan atau per hari? 2 juta? per hari. Artinya Oke. omsetnya. Tapi saat Gede ini loh 2 juta itu. ya, karena kita Terus? dekat di Holcim ya, dekat pabrik gitu ya. Apa saat ini itu 1.200.000 gitu. Oke, per hari ya, gede loh itu per hari itu. Ya, Jadi kalau mainnya 2 juta, 1 bulan 60 ya, 60 juta ya. Iya, dulu loh Coach ya, sebelum pandemi loh ya. Nah, itu memang segitu. Terus ada kan kebetulan dekat ini juga dekat BRI kantor polisi, jadi memang tempatnya enak. Oh, penjualannya banyak offline kalau gitu ya. Jadi istilahnya orang datang atau pesanan gitu ya. Ya, terus alhamdulillahnya hari ini itu kita masih ya lumayan berapa kita terima karena memang di belakang warung itu ada masjid. Kadang-kadang itu ya ada elop, ada apa itu rombongan gitu-gitu. Habis sholat bisa sambil ya kadang-kadang ya mie. Oke. Itu ya. Iya. Pas ini ada pecel juga gitu ya. Cuma saya ingin yang saat ini itu kepengen yang bungkus-bungkus yang kita misalnya 10.000 ayam beplaus apa-apa 10.000 ya kayak gitu-gitu. Saya pengen
pengen ada menu itu. Iya. Sebenarnya gampang sekali sih kalau ngerti ilmunya. Pada saat pandemi omset bisa lebih tinggi daripada sebelum pandemi sebenarnya. Ya, Oke, semakin banyak ini yang hadir. Terima kasih teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Oke, teman-teman yang lain sambil nunggu yang lain ya. Ini pesertanya masih hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih setengahnya. Jadi insya Allah nanti 8:30 kita akan mulai sambil nunggu yang lain. Mungkin lagi ada kegiatan di rumahnya atau baru pulang atau tutup outlet segala macam. Jadi sambil nunggu. Teman-teman yang lain silakan memperkenalkan diri. Siapa ini? Dari tadi perempuan semua ya. Laki-lakinya mana nih laki-lakinya nih? Bubuk manis. Laki-lakinya pada malu. Bubuk manis. Gimana? Laki-lakinya bubuk manis. Kan coach sendiri kan laki-laki. Ya makanya itu. Masa ya, saya sendiri? Itu namanya terpujilah kau di antara wanita. Ini Bu Stefani ya nih ya. Ya betul. Iya yang saya jawab itu double W. Oke. Gimana nih bisnisnya apa ini bisnisnya nih? Saya bisnis saya itu jual makanan aja kok coach. Produk unggulannya apa ini? Kenapa? Produk unggulannya apa ini? Produk unggulan saya itu ayam inmi. Mozzarella. Ini ya makanan yang lebih ke barat-baratan ya kalau pakai mozzarella ya. Ya enggak juga sih. Cuman pandai-pandai kita aja supaya pandemi jadi menarik perhatian orang gitu aja, Coach. Ya. Gimana nih omset sebelum pandemi berapa? Saat pandemi berapa ini? Turun berapa ini saat pandemi? Atau malah lebih tinggi? Saya memulai ini malah pada saat pandemi nih. Ini namanya jurus of kepepet ini. Sudah berapa ini per bulan? Berapa ini omsetnya nih? Wah, masih kecil banget, Coach. Berapa? 5 juta? Ya, perkiraan lah. 5 juta per hari? Ya, masih kecil. Saya baru mulai, Coach. Loh, makanya kan berapa? Kan bisa aja kan bisa segitu kan gitu loh. Iya, tapi kalau sehari enggak bisa, Coach. Paling 5 juta per bulan. Sekitar itu masih masuk. Oke. Tapi gimana cash flow-nya? Cash flow-nya sehat nggak kalau 5 juta itu? Bisa ngitung nggak ada target omset yang harus dikejar agar bisa untung? Ya bisa, Coach. Sudah mencapai target nggak tuh 5 juta tuh? Mencapai sih. Oke. Untuk cash flow-nya loh ya. Masuk. Cuman saya kepingin lebih dari itu juga kalau bisa seperti itu. Mau naik berapa? Kalau bisa boleh 25 boleh itu jadi melambung itu 5 kali lipat. Insya Allah gampang. Saya pernah meng-coaching itu naiknya sampai 3 kali lipat. Ada juga yang sampai 15 kali lipat itu. Lebih tinggi sebelum pandemi itu. Saya pakai sistem yang low aja 5 kali lipat dari sekarang itu sudah alhamdulillah. Nanti bulan keduanya 10 kali lipat kan gitu. Tapi hati-hati bisnis kuliner kalau buka awal ya itu kalau mainnya tinggi omsetnya pengusaha banyak bahagia. Jadi istilahnya dia menganggap produknya sudah diterima oleh masyarakat. Nah, itu pancingan itu Coach. Bulan ketiga hancur. Iya, nggak boleh. Jadi kalau sudah melampaui bulan ke-6 atau bulan ke-12 itu baru stabil gitu loh. Karena orang baru ngicip gitu loh. Maksudnya kalau orang nyoba, dia mau balik lagi apa enggak? Itu yang jadi masalah gitu loh. Justru itu yang kepingin dipertahankan itu cara jurusnya bagaimana. Kan harus belajar sama Coach Ino ini. Gampang itu nanti pada materi-materi yang lain sharing-sharing saya. Oke. Saya tunggu Coach. Saya rajin itu. Oke, siapa lagi nih? Sambil nunggu ya, kita punya waktu 8 menit. Siapa ini yang ingin sharing nih tentang permasalahan bisnisnya pada saat pandemi?
ada yang anjlok banget nggak ini pada saat pandemi ini? Sharing dong. Yang laki-laki mana nih ya? Kok perempuan semua nih? Mas Ajis ininya mic-nya dihidupin. Mic-nya dihidupin. Mic-nya mati itu Mas Halo, Ajis. halo. Lah, oke, Halo. gimana Mas Ajis? Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Ajis? Gimana kondisi bisnis pada saat pandemi gimana nih? Lebih tinggi atau lebih rendah nih omsetnya nih? Kebetulan saya juga baru mulai pas pandemi ini juga sih, Coach. Oke, berapa omsetnya? Omset alhamdulillah 10 masih ada sebulan. 10 juta per bulan? Iya. Oh, keren dong. Ini yang ini ya, katanya Sinia yang banyak orang mau gabung gitu ya, bukan ya? Nah, iya benar. Oh, nah itu Coach sudah yang berapa bulan ini? Mau tak tanya. Emang masih Sudah baru berapa sih bulan? sebenarnya, masih baru 6 bulan. Cuman dari data grafik kan naik terus toh. Terus kebanyakan teman-teman itu udah tahu juga pasarnya bisnis minyakku ini. Banyak yang pengen join gitu. Nah, cuman saya masih bingung basic untuk mengelola franchise-nya itu gimana. Oke, jadi gini Mas Ajis, hati-hati ya. Maksudnya orang mau gabung segala macam, kuncinya adalah bagaimana mengelola franchise. Saya pada saat ini mengcoaching pengusaha martabak ya. Dia itu, saya nggak bisa nyebutin brandnya lah. Dia itu nasional, franchise-nya sudah 90 outlet se-Indonesia. Tapi masalahnya, dia tidak mampu untuk mengelola franchise-nya gitu loh. Jadi banyak yang buka tutup dan lain-lain gitu loh. Itu berbahaya. Jadi nanti bisa jadi omongan jelek di sana. Jadi kalau memang nanti mau franchise segala macam, harus gimana caranya kita mengelola mereka gitu loh. Bukan cuma menjual produk kita langsung kita tutup mata gitu loh. Bahaya kayak gitu. Itu bisnis yang nggak bertahan lama meskipun ada kontraknya. Jadi kalau banyak kontraknya mungkin 2 tahun atau 3 tahun, tapi karena mereka terpaksa sudah tanda tangan kontrak nggak boleh ganti nama segala macam, kalau banyak kontraknya sudah habis, mereka langsung ini ganti brand gitu loh. Lah itu jelek gitu loh. Hati-hati. Kayak gitu. Oke, yang lain gimana? Kita punya 5 menit ini. Yang lain silakan sharing kondisi bisnis kuliner pada saat pandemi. Satu, dua. Oke, teman-teman. Kalau sudah tidak ada yang sharing atau kita langsung mulai aja ya. Jadi gini teman-teman, saya minta maaf. Biasanya kalau saya kelas, biasanya video saya, maksudnya kamera saya hidup gitu loh. Karena di sini pada saat ini di rumah lampunya mati. Jadi di sini gelap banget. Jadi saya matiin ininya kameranya gitu loh. Jadi gini teman-teman, kita akan membahas sesuatu. Jadi kita akan membahas sesuatu. Mohon ininya soundnya dimatiin ya. Nanti kalau mau bertanya baru mic-nya dihidupin. Karena kalau umpamanya mic-nya hidup semua, suaranya akan masuk, akan mengganggu yang lain. Kasihan. Jadi nanti kalau mau bertanya segala macam dan lain-lain, baru mic-nya dihidupin aja. Tapi kalau mainnya itu dimatiin aja ya. Kadang-kadang suara dari luar masuk soalnya. Oke, kita mulai ya.
Sebentar. Mas Ajis pakai 2 akun ini ya? Ganti, tadi pakai laptop, Coach. Ini pakai handphone. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini teman-teman, saya berusaha untuk membuat acara seperti kayak gini ya, sharing beberapa jurus bagaimana meningkatkan omset pada saat pandemi. Teratur, insya Allah saya berusaha untuk teratur, entah itu 2 minggu sekali atau bagaimana gitu loh. Jadi di sini saya akan sharing salah satu jurus ya, saya anggap ini adalah jurus dasar. Jadi jurus yang simpel banget, tapi banyak pengusaha yang kadang-kadang lupa menerapkan hal ini dan ini omsetnya tidak bisa naik gitu loh. Kalau umpamanya dikerjakan jurus ini, insya Allah omset bisa naik gitu loh. Ntar. Oke, saya mulai. Jadi kalau umpamanya di tengah-tengah materi ada pertanyaan, silakan mic-nya dihidupkan. Jadi agar saya bisa menjawab pertanyaannya. Jadi di sini saya akan membahas rumusnya, judulnya adalah cara tergampang menyelamatkan omset bisnis kuliner saat pandemi. Jadi mungkin teman-teman berpikir, kok judulnya bombastis banget ya, cara tergampang atau cara termudah. Tapi benar-benar ini cara termudah sebenarnya. Kalau umpamanya teman-teman paham gitu loh, kita mau diapain ini bisnis kulinernya. Jadi ini adalah cara yang termudah dan tergampang. Kadang-kadang pengusaha kuliner tidak paham, jadi nggak mengerjakannya gitu loh. Jadi pertanyaannya adalah, menurut teman-teman, siapakah yang bisa menjadi penolong utama agar bisnis kuliner teman-teman bisa selamat saat anjlok di tengah pandemi ini? Saya di sini bukan mengarahkan jawabannya Tuhan gitu, bukan itu gitu loh. Kalau punya Tuhan atau Allah segala macam itu sudah pasti lah gitu loh. Tapi di sini pertanyaannya yang bisa menggelitik teman-teman, siapakah yang bisa menjadi penolong utama gitu loh. Jadi mungkin teman-teman belum paham maksudnya gimana gitu loh. Jadi kalau kita paham ada sesuatu yang benar-benar bisa menjadi penolong utama kita gitu loh untuk meningkatkan omset. Jadi gini, saya akan bahas ya, saya akan bahas. Jadi jawabannya adalah mereka yang menjadi customer atau pelanggan Anda. Jadi mungkin kalau mau saya buka jawabannya adalah yang benar-benar menjadi penolong utama omset itu anjlok pada saat pandemi adalah pelanggan. Jadi mungkin teman-teman ada yang beranggapan atau ngomong dalam hati, oh ya mestilah coach, ya pastilah pelanggan itu menjadi penolong utama gitu loh. Pelanggan, apalagi pelanggan setia atau pelanggan fanatik atau segala macam dan lain-lain. Tapi pelanggan yang gimana nanti akan kita bahas. Karena pelanggan atau customer itu banyak gitu loh. Dan nanti bagaimana caranya kita memperbanyak pelanggan itu gimana caranya. Kita akan membahas satu persatu.
Jadi kita membahas ya dari awal ya, mencari konsumen baru. Jadi mencari konsumen baru yang benar-benar dia mau mencoba. Dia itu belum pernah mencoba atau membeli atau mencicipi produk kita. Bagaimana membuat mereka yang tidak tahu sama sekali tentang produk kita mau membeli produk kita, itu usahanya jauh lebih sulit dan juga lebih capek berusaha daripada mendatangkan pelanggan lama. Ini terjadi sebelum pandemi gitu loh. Apalagi saat pandemi. Jadi kalau pada saat pandemi, apalagi pada saat pandemi, daya beli masyarakat turun. Ada yang banyak kena korban PHK. Ada juga yang sangat banyak lagi gajinya dipotong. Jadi tidak bisa mendapatkan 100% dari gaji yang dia biasa. Jadi masyarakat pada saat ini, mereka mikir-mikir dulu gitu loh. Nggak seroyal orang dulu sebelum pandemi. Kalau orang sebelum pandemi dulu, mau bersenang-senang membeli produk yang mahal, yang penting rasanya enak dan segala macam. Pada saat ini mereka berpikir berkali-kali, ratusan kali kalau mau mencoba membeli produk. Contoh, gini teman-teman, ada nggak dari teman-teman yang mengatasi bagaimana caranya omset bisnis kuliner teman-teman itu tidak anjlok ya ke bawah? Itu sering melakukan diskon. Saya ingin tanya sama teman-teman, silakan dijawab ya. Kalau umpamanya teman-teman sering melakukan diskon, itu ngefek banget nggak untuk peningkatan omset? Apakah omsetnya itu bisa naik berkali-kali lipat dengan sering memberikan diskon? Coba saya ingin teman-teman ini, kita diskusi deh. Ayo, siapa nih yang pada saat pandemi sering bikin promo, diskon? Siapa nih? Menurut saya, Coach ya, kalau kita ngasih diskonnya itu dengan sesuatu yang memang mengena, dalam arti kata produk unggulan kita gandengkan dengan sesuatu yang pakai modalnya kecil tapi harga jualnya tinggi, itu ngefek banget, Coach. Oke, dengan kayak gitu ngefek banget itu benar-benar ngefek meningkatkan omset dalam jumlah yang besar nggak? Atau cuma untuk menembel omsetnya cuma naik sedikit kalau untuk sering bikin diskon itu? Pasti meningkat drastis, mendongkrak penjualan itu, Coach. Oke, kalau boleh saya tahu produk yang biasanya yang tadi itu HPP-nya rendah tapi harganya tinggi apa ini? Kalau dari produknya Ibu? Minuman, Coach. Oke, ya. Berapa itu HPP-nya berapa? Harganya berapa itu? Ya saya contoh seperti Coach Ine yang ajarkan, kita jual es cincau, taruhlah pakai modal 2.000 kita bisa jual 5.000 kan sudah mendongkrak banget, itu membantu banget itu, Coach. Dan customer saya rasa senang juga kalau kita kasih gelasnya itu jumbo. Gitu. Oke. Ya. Masih inget ya yang saya ajarin ya? Wah, inget sekali lah, Coach Ine gitu loh. Ini ya ngefek banget ya ininya, apalagi kalau cincaunya itu nanti dikasih ini ya, kasih topping gitu ya. Iya. Itu harganya bisa lebih mahal itu ya. Benar. Oke. Jadi memang bikin strategi yang diskon banyak segala macam memang ada jurusnya, nggak bisa diskon sembarangan gitu loh. Tapi secara general pada saat pandemi kita akan lebih sulit. Jadi sebelum pandemi aja kita mendatangkan orang baru untuk membeli produk kita itu lebih sulit, lebih mahal, lebih capek, apalagi pada saat pandemi. Daripada mendatangkan pelanggan lama. Jadi orang-orang yang sudah pernah membeli lagi. Saya mau tanya deh sama teman-teman. Ada nggak yang kebalikannya? Loh, Coach, menurut saya lebih mudah mendatangkan
konsumen baru nih coach daripada mendatangkan pelanggan lama. Ada nggak yang kayak gitu? Lebih mudah mendatangkan konsumen baru daripada mendatangkan konsumen lama. Ada nggak yang kayak gitu? Saya mau tanya nih sama teman-teman. Atau semuanya setuju ya? Lebih sulit untuk ini apa namanya membuat orang yang belum pernah beli. Gimana Ibu? Gimana? Lebih sulit mengundang orang baru datang untuk Oke. Mending cari customer yang loyal. Betul, betul. Makanya saya mau tanya, ada nggak yang kebalikannya? Mungkin aja ada gitu loh. Nggak ada ya? Kalau umpamanya lebih mudah mendatangkan konsumen baru daripada pelanggan lama, itu artinya bisnisnya gimana itu? Bermasalah nggak bisnisnya? 3 bulan ke depan bermasalah, Coach. Jadi kalau umpamanya mendatangkan konsumen baru lebih mudah, jadi ada masalah di produknya. Jadi mungkin iklannya benar-benar bagus, langsung fotonya membuat ngiler segala macam dan lain-lain. Tapi setelah dibeli, taunya rasanya nggak enak gitu loh. Jadi orang nggak mau datang lagi. Jadi kalau umpamanya sampai ada konsumen baru lebih gampang membeli daripada konsumen lama, itu artinya bisnisnya bermasalah. Hati-hati, bisa cepat bangkrut. Dan insya Allah teman-teman nggak ada yang kayak gitu kan. Oke, saya lanjutkan. Karena ya dalam perhitungan ya para ahli mereka mereka berpendapat mendatangkan konsumen baru itu biayanya 5 kali lebih mahal daripada mendatangkan pelanggan lama. Jadi untuk mendatangkan konsumen baru biaya lebih mahal, harus ada promo mungkin, harus ada diskon. Mungkin teman-teman kalau umpamanya betul. Jadi kalau punya teman-teman sebagai konsumen biasa ya, kadang-kadang tidak tertarik membeli suatu produk. Tapi gara-gara ada diskon mungkin jadi tergoda. Ya udah deh, mumpung ada diskon saya beli gitu loh. Jadi harus ada ininya, harus ada iming-imingnya dulu, baru mau membeli produk. Kalau maunya nggak ada promo, mungkin nggak mau nyoba gitu loh. Jadi biayanya 5 kali lebih mahal untuk mendatangkan konsumen baru. Jadi hanya pelanggan itu yang adalah dia sudah pernah repeat membeli lagi dan bahagia, maksudnya bahagia apa yang diharapkan sesuai yang dia dapat. Repeat and happy customer yang akan dengan mudah dan sukarela mau datang kembali membeli produk kuliner Anda. Saya mau tanya deh sama teman-teman, apalagi teman-teman yang pengusahanya sudah melewati sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi itu sudah buka, mengalami penurunan omset pada saat pandemi. Saya mau tanya deh sama teman-teman. Teman-teman ada nggak ini pada saat omset turun ya benar-benar anjlok segala macam, ada nggak yang pernah berpikiran atau sudah menerapkan menghubungi pelanggan-pelanggan lama agar mereka mau membeli lagi? Ada nggak teman-teman yang sudah melakukan hal ini? Jadi pada saat omsetnya anjlok, pikiran pertama adalah saya nggak mau promo-promo dulu, karena kalau mau promo segala macam, tetap meskipun HPP-nya rendah dan harganya tinggi, tetap itu mengurangi margin. Jadi bagaimana untuk menyelamatkan omset, menghubungi pelanggan-pelanggan lama agar mereka mau membeli lagi. Saya mau tanya deh sama teman-teman, siapa yang pada saat pandemi, waktu omsetnya anjlok, sudah melakukan hal ini? Ayo, siapa nih? Sudah ada yang pernah melakukan nggak? Saya kan coach. Gimana itu? Gimana? Apa yang dilakukan tuh untuk menghubungi pelanggan-pelanggan lama? Kita kan saya sendiri masih suka nyimpan kontak karena kan kebetulan kalau saya kan by Aisyah itu pesanan ya,
karena tidak selalu ready kan itu. Ready stock, oke. Jadi saya ketika pandemi ini yang kontak saya malah saya sering lupa kalau itu pelanggan lama gitu, malah. Oke. Yang kontak terus saya selain saya ngecek sendiri juga ternyata ada yang saya terlewatkan gitu. Terus mereka bilang, dia yang ngomong, Bu, saya itu lupa ya sama saya. Ini saya udah lama. Ternyata itu justru yang saya lupa, malah dia yang sering pesen gitu. Jadi karena kebetulan saya setiap kali pembeli saya minta nomor kontaknya karena saya selalu mengeceknya seperti ini. Kalau ada yang pesan itu, setelah itu saya tanya gimana tadi, karena buat saya itu saya siap dikritik mau enak mau tidak, kurang asin apa sih. Buat saya itu adalah buat naik kelas lah, buat perbaikan gitu kan saya. Jadi setiap kali ini saya selalu ada nomor kontaknya. Jadi saya ketika sudah mereka beli, saya tanya gimana tadi, cocok enggak, rasanya gimana, pas atau tidak. Jadi kan ketika dia mesan lagi, saya tahu kalau itu dia itu seleranya tidak suka asin atau tidak suka manis. Nah itu yang saya selalu terapkan. Gitu. Oke. Jadi gimana kalau umpamanya menghubungi pelanggan lama, apakah merasa lebih mudah untuk mengundang mereka untuk membeli lagi daripada untuk cari konsumen-konsumen baru? Kayaknya lebih mudah yang lama karena dia kadang-kadang kan kita nggak ini juga dia udah hafal kan itu produk kita. Tapi kalau saya kemarin saya selama pandemi saya mencoba, kata teman tuh cobain di IG. Ternyata alhamdulillah di IG juga ada yang nyantol gitu. Kemarin ini saya sudah kirim pesanan dari Bali. Nah, yang saya kemarin ada pesanan dari Tangerang, dari Tangerang namanya apa? Tapi dia minta yang produknya yang di saya masih mikir untuk kirimnya. Harus seperti apa kan produk saya tidak bisa, saya khawatir gitu karena pengalaman saya pernah kirim ke Kupang. Kalau yang pakai daun itu bermasalah di daunnya, tapi walaupun dipakum juga ternyata masalahnya di daun, bukan kalau daun kan ininya layu ya. Nah itu yang saya khawatirkan karena saya nggak tahu pandemi itu nyampainya cepat atau tidaknya untuk ke Tangerang itu yang lewat IG ya. Jadi kalau yang sudah biasa sekitaran Jogja saya udah kontaknya seperti itu. Tapi kalau yang baru ya saya cobanya lewat IG. Pengalaman saya alhamdulillah bisa seperti itu gitu. Jadi kontak database itu sebenarnya ini ya seperti kayak ini harta karun berharga itu pada saat pandemi. Benar-benar soalnya mereka adalah yang menjadi penolong kita gitu loh, untuk menyelamatkan omset kita gitu loh. Jadi mungkin teman-teman ya yang pada saat sebelum ikut seminar ini belum tahu caranya, langsung setelah selesai seminar pada ini cari kontak-kontak pelanggan lamanya nih untuk dihubungin satu persatu nih. Oke. Jadi karena mereka sudah pernah tahu ya rasanya, apalagi menghubungi pelanggan yang sudah berkali-kali membeli produk kita, menjadi pelanggan setia gitu loh. Kita ngontak mereka dan segala macam dan lain-lain, kemungkinan mereka membeli produk kita lebih mudah daripada merayu orang yang belum pernah nyoba sama sekali produk kita gitu loh. Seperti kayak gitu. Jadi nanti kita akan membahas ya pelanggan seperti apa, konsumen seperti apa, itu ada tahap-tahapannya gitu loh. Jadi kalau kita ini menghubungi para pelanggan kita, jadi dengan panggilan yang pelan saja, mereka insya Allah akan mau berbondong-bondong datang membeli produk kita gitu loh. Karena
itu lebih mudah daripada kita harus posting di Instagram. Kalau posting Instagram, kita butuh foto, kita butuh tulisan, atau bahkan juga agar mereka mau, kita juga butuh harus ini modal promo, ada diskonnya, ada bundlingnya, segala macam gitu loh. Jadi lebih ribet gitu loh. Lebih mudah untuk menghubungi pelanggan-pelanggan lama kita. Jadi bagaimana caranya bisa punya banyak pelanggan setia? Jadi kalau umpamanya seorang konsumen atau seorang pelanggan, semakin mereka itu setia pada produk kita, itu makin mudah untuk mereka itu membeli lagi produk kita. Benar-benar menjadi penolong kita pada saat pandemi. Nah sekarang mungkin dari teman-teman gitu loh, ada nggak di pikirannya, loh coach, gimana caranya ya punya banyak pelanggan setia tuh gimana caranya? Aku mau juga dong punya banyak pelanggan, apalagi yang benar-benar setia, benar-benar yang sering beli pada membeli produknya saya gitu loh. Jadi kita akan membahas caranya ya. Meskipun ini caranya cuma sekilas aja, karena kalau kita membahas detail itu kalau saya membuat seminar di hotel bisa 5 jam sendiri gitu loh. Jadi kita akan membahas sekilas aja bagaimana caranya kita punya banyak pelanggan setia yang akan menjadi penolong omset kita pada saat pandemi. Langkah pertama yang harus dipelajari, harus dipahami. Jadi kalau belum memahami ini, akan sulit untuk kita itu bisa mendapat banyak pelanggan setia. Langkah pertamanya seperti kayak gini, teman-teman. Ini ada rumus namanya 7 tangga customer. Kalau memang teman-teman membutuhkan catatan, silakan dicatat, cari buku segala macam karena ini penting. Ini rumus penting soalnya. Jadi customer atau konsumen itu ada tangganya. Bukan cuma tangganya cuma 2 aja, konsumen dan pelanggan. Kalau konsumen itu cuma beli sekali, pelanggan yang sudah beli lebih dari sekali. Padahal bukan cuma itu. Tangganya ada 7. Silakan kalau umpamanya butuh waktu untuk cari kertas atau alat tulis, saya tunggu 1 menit mungkin. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lagi mencari alat tulis, saya ingin tanya deh pada teman-teman saat ini. Ada nggak kata-kata yang tidak paham? Jadi istilahnya kata-kata yang aneh atau belum pernah mendengar dari 7 tangga customer ini. Ada nggak nih teman-teman? Silakan kalau mau ada, silakan diklik ya mic-nya. Silakan bertanya. Oke, karena tidak ada yang bertanya ya, saya lanjutkan. Tangga yang paling bawah adalah suspek. Teman-teman yang baru hadir, yang mic-nya masih belum dimatiin, tolong dimatiin ya. Karena suaranya bisa masuk. Kalau maunya bertanya, baru dihidupkan mic-nya. Kayaknya ada mic yang belum mati deh ini. Oke, terima kasih. Jadi, tangga paling bawah adalah suspek. Suspek itu adalah calon pelanggan yang cocok dengan target pasar yang dibidik. Contoh ya, tadi itu jual pepes. Pepes nila. Jadi target pasar pepes nila itu biasanya keluarga muda atau keluarga senior. Jadi keluarga muda itu yang anaknya kecil-kecil atau keluarga senior, keluarga yang punya anak yang sudah besar-besar. Jadi suspek itu adalah semua orang yang di kota Anda yang merupakan target pasar. Jadi tadi itu yang jual pepes nila,
semua orang yang menjadi keluarga muda atau keluarga senior itu adalah suspek. Apakah itu mereka itu tahu tentang jualan kita atau enggak, semua itu adalah suspek. Tangga selanjutnya adalah prospek. Prospek itu adalah target pasar yang dia itu sudah tertarik, ingin tahu tentang kita. Jadi tahu tentang bisnis kita. Jadi dia itu sudah ada rasa ketertarikan dengan produk kita. Jadi sudah mulai mengkepoin Instagram atau Facebook kita, atau bahkan sudah tanya-tanya. Entah itu mereka beli atau enggak. Yang penting orang yang tertarik pada produk kita itu adalah prospek. Di atas prospek adalah pembelanja atau shopper atau konsumen. Jadi orang yang sudah pernah membeli produk kita minimal 1 kali itu adalah konsumen kita atau shopper atau pembelanja. Jadi pembelanja itu dia cuma beli 1 kali tok, tapi nggak beli lagi gitu loh. Jadi kalau umpamanya tugas kita, kalau umpamanya tadi prospek ya, orang yang sudah tertarik, gimana caranya orang yang tertarik itu benar-benar beli. Karena contohnya ada yang pernah, Coach, Instagram saya rame banget, Coach. Follower saya ada ribuan. Kalau saya posting produk saya, banyak yang nge-like, banyak yang komentar, segala macam. Terus saya tanya, kalau dari kayak gitu, yang benar-benar beli berapa? Ya nggak banyak, Coach. Nggak, ya itu lebih nemen gitu. Ada juga nggak sampai 10, Coach, gitu loh. Lah kalau kayak gitu ada masalah gitu loh. Prospeknya itu banyak, orang tertarik banyak, tapi untuk membuat orang dia benar-benar beli kecil gitu loh. Jadi dia masalah gitu loh. Karena pengusaha kuliner membutuhkan omset membeli, bukan membutuhkan orang tertarik aja tapi nggak beli-beli gitu loh. Jadi tugas Anda sebagai pengusaha kuliner, bagaimana orang yang tertarik benar-benar jadi pembeli. Pembeli itu adalah dia cuma beli 1 kali. Terus kalau umpamanya konsumen itu beli sudah 1 kali, gimana caranya menjadi pelanggan? Pelanggan itu adalah orang yang sudah pernah membeli lagi minimal sekali. Jadi sudah repeat order atau repeat buying, itu jadi pelanggan. Sekarang mungkin ada dari teman-teman bertanya, loh Coach, kalau umpamanya pelanggan kan sudah mentok, Coach, nggak ada lagi gitu loh. Meskipun dia itu beli ribuan kali, itu ya pelanggan, nggak ada level selanjutnya gitu loh. Memang benar kalau kayak gitu loh. Sebenarnya ada level selanjutnya, yaitu adalah ini, member. Member ini maksudnya kayak gini, teman-teman. Teman-teman lebih suka seperti kayak gimana? Punya pelanggan yang sudah beli banyak kali, puluhan kali, tapi dia diem aja. Jadi beli terus-menerus, beli terus, tapi dia itu diem aja gitu loh. Nggak ada komentar, nggak ada apa segala macam. Dibanding dengan teman-teman punya pelanggan, dia itu sama, sudah beli berkali-kali. Tapi dia itu kadang-kadang ngasih masukan, kadang-kadang ngasih kritikan yang membangun. Teman-teman lebih suka konsumen yang kayak gimana? Konsumen yang cuma pelanggan beli terus-menerus tapi diem aja, cuek aja, nggak ngurus, atau pelanggan yang dia beli berkali-kali tapi dia ini gitu loh, kadang-kadang ngasih masukan gitu loh. Atau mungkin pada saat beli di outletnya teman-teman, ketahuan ada karyawannya tidur segala macam, diomongin, itu loh, karyawanmu tidur segala macam dan lain-lain. Lebih suka mana nih teman-teman? Punya konsumen yang tipe kayak gimana nih? Yang komentar, Coach. Komentar ya? Kok bisa kayak gitu? Ya, jadi kadang kan kita nggak tahu juga toh kesalahan kita di mana. Dari komen-komen dari customer itu bisa buat masukan di produk kita. Oke. Jadi istilahnya
Konsumen yang tipe kayak gitu adalah konsumen yang dia seperti merasa ikut memiliki bisnis kita. Jadi dia itu care. Dia itu punya ini apa namanya punya empati pada bisnis kita, nggak cuma cuek-cuek aja gitu loh. Sekarang saya mau tanya deh teman-teman, coba ada nggak dari teman-teman yang mengumpulkan database konsumen yang tipe kayak gitu? Coba deh, saya ingin tanya, ada berapa orang yang benar-benar teman-teman tahu database-nya? Namanya siapa, dan nomor WhatsApp-nya itu nomor berapa? Coba saya mau tanya, berapa orang nih yang punya database konsumennya kayak gini? Ayo silakan dijawab. Atau mungkin belum pernah berpikir sampai segitunya gitu loh. Pelanggan, ya sudah gitu loh. Ayo, ada yang punya nggak tuh datanya? Saya punya, Coach. Punya? Punya, Coach. Berapa itu? Hampir semua berapa orang? Hampir semua yang pernah berhubungan dengan saya itu pasti saya punya data mereka, dan sekali waktu pasti melalui WA saya samperin gitu. Oke. Say hello atau apa, dan dari situ mereka merasa dekat dan mulai itu. Oke. Maksud saya gini, konsumen yang kita itu biasa-biasa aja tapi mereka proaktif gitu loh. Ngasih masukan, ngasih apa kritik membangun segala macam gitu loh. Ada berapa orang tuh yang dia benar-benar punya rasa belonging pada bisnis kita? Kalau pengalaman saya, Coach, kalau mereka baru 2 kali membeli, mereka biasanya diam aja. Tapi setelah kita dekat, kita ada empati sama mereka, say hello mereka. Oke. Gitu. Baru berani ngomong ya. Iya. Sebelumnya masih sungkan mungkin ya. Mungkin, Coach. Oke, teman-teman. Jadi gini, konsumen tipe kayak gitu ya. Jadi dia itu pelanggan. Kita ngomong pelanggan loh ya. Jangan sampai konsumen baru beli 1 kali, dia banyak ngomelnya, maksudnya banyak ngasih masukan segala macam, ya bukan itu maksud saya gitu. Jadi misalnya pelanggan yang dia sudah pernah membeli lagi, kalau maunya dia membeli lagi, artinya cocok dengan produk kita. Jadi pelanggan yang dia sudah beli lebih dari sekali, ngasih masukan segala macam, tolong, dimohon, hukumnya wajib, teman-teman harus tahu dia itu siapa, kontaknya itu berapa, dan bagaimana. Jadi itu adalah aset kita gitu loh, punya konsumen yang kayak gitu loh. Karena nggak semua orang, nggak semua pelanggan yang kayak gitu. Sekarang bagaimana caranya member ini dinaikkan lagi tingkatannya di atas? Ada yang masih ingat di atasnya member apa ya tingkatannya ya? Ada yang nyatet nggak ya tadi ya? Ayo nyatet nggak tadi? Di atasnya member apa tuh tingkatannya? Advokat. Advokat, oke. Bisa nggak nebak advokat itu apa? Advokat itu kan kalau bahasa Inggrisnya kan kayak pengacara kan? Pengacara, Coach. Makanya gimana? Bisa nggak ini menebak-nebak? Maksudnya gimana ini? Ayo. Nggak paham sih aku. Nggak berani nebak. Mempunyai empati terhadap kita, Coach. Jadi dia tingkatannya lebih tinggi tadi dari pelanggan yang tadi itu yang berani angkat bicara. Maaf, itu bunyinya mic-nya minta dimatikan, itu sakit tuh telinga. Bunyi ya. Ayo yang belum dimatiin mic-nya, tolong dimatiin dong. Inilah saya sudah lihat, inilah yang nggak dimatikan mic-nya. Coba. Oke, saya matiin. Oke, tingkatan selanjutnya adalah advokat customer. Advokat customer itu gini, maksudnya adalah dia yang mau mengorbankan
nama baik dia gara-gara bisnis teman-teman. Contoh kayak gini, mengorbankan nama baik maksudnya kayak gini. Contoh, kalau maunya teman-teman, ada teman dari Anda ngomong, di sana sotonya enak loh, soto ayamnya enak banget loh. Langsung pada saat Anda makan ke tempat itu, ternyata soto ayamnya nggak enak, nggak sesuai dengan omongannya dia. Kalau itu terjadi, kalau dia merekomendasikan produk yang lain, apakah teman-teman percaya omongan dia? Enggak, pasti enggak toh? Ya. Makanya, jadi advokat customer itu adalah dia mau mengorbankan nama baik dia pada perusahaan teman-teman. Contoh ya, teman-teman ada jual soto ayam. Biasanya makannya enak soto ayamnya. Tapi pada saat ngomongin ke temannya dia itu datang pada saat karyawannya teman-teman salah ngasih garam. Garamnya kebanyakan umpamanya. Gara-gara gitu, dia nggak dipercaya lagi omongannya. Jadi advokat customer itu adalah pelanggan teman-teman yang dia mau sukarela mereferensikan bisnis teman-teman. Jadi benar-benar ini referensi yang benar loh. Maksudnya bukan referensi seperti posting di Instagram langsung dilihat teman-teman, bukan itu. Itu referensi secara fabrikasi maksudnya. Dari sistem, bukan benar-benar dari ini, benar-benar dari personal gitu loh. Jadi orang yang dia itu dengan sukarela mereferensikan bisnis teman-teman pada teman-temannya, pada keluarganya. Saya mau tanya dari teman-teman, ada berapa orang yang database-nya teman-teman tahu? Konsumen-konsumen, pelanggan-pelanggan teman-teman yang dia sudah pada level advokat customer. Ada berapa orang nih? 10% dari total, Coach. Saya, Coach. Oke. Kalau 10% dari total, apa yang sudah Anda lakukan pada mereka? Maksudnya bagaimana? Mereka sudah ini loh, mempertaruhkan nama baik mereka loh di bisnis kita gitu loh. Kita sudah ngasih apa untuk mereka? Saya kasih gift menu saya yang baru, sekalian promosi, Coach. Sudah dilakukan? Ya sudah dong. Oke. Kan ajarannya Coach Ino itu. Jadi teman-teman, jadi gini loh. Dari minimal customer kita yang tipe member sampai ke atas, jangan dibiarkan. Harus dikasih reward gitu loh. Minimal ucapan terima kasih. Contoh, pernah nggak teman-teman merasa seperti kayak gini? Teman-teman punya langganan, langganan makan pangsit mie ayam di suatu tempat. Dalam hati itu teman-teman berpikiran kayak gini. Aku loh, sudah 10 tahun makan pangsit mie ayam ini. Terima kasih aja enggak, apalagi hafal sukaanku apa gitu loh. Padahal aku loh beli ke dia loh seminggu sekali, tapi penjualnya cuek aja gitu loh. Pernah nggak teman-teman punya pemikiran kayak gitu? Jadi sudah menjadi pelanggan lama, pelanggan setia gitu loh. Tapi nggak dikasih apa-apa, maksudnya tidak ada ucapan terima kasih atau namanya apal menu yang kita biasa beli gitu loh. Kan kalau yang terjadi kayak gitu kan sakit nih di hati-hati, kan sakit nih rasanya. Jadi dimohon ya, pelanggan-pelanggan pada tangga minimal, tangga member ke atas, teman-teman harus mengspesialkan mereka. Minimal ucapan terima kasih gitu loh. Meskipun nggak bisa ngasih gratisan apa atau segala macam atau apa, minimal terima kasih gitu loh.
Karena kalau pelanggan mereka sudah menghasilkan duit banyak untuk kita, kalau maunya kita lebih memperhatikan mereka, mereka akan lebih setia pada kita gitu loh. Benar-benar setia. Jadi setia, jadi istilahnya mau merekomendasikan pada teman-temannya, pada tetangganya dan lain-lain seperti kayak gitu. Oke, tingkatan di atas advokat customer siapa nih yang tahu? Yang nyatet siapa ya tadi ya? Penggemar fanatik. Oke, fanatik ini. Jadi penggemar fanatik itu maksudnya adalah konsumen-konsumen. Dia itu bukan advokat biasa, bukan hanya cuma mereferensikan, tapi dia akan ada rasa tidak senang atau marah kalau produknya teman-teman dibanding-bandingkan sama yang lain. Atau mungkin dijelek-jelekkan dari yang lain. Saya mau tanya deh, ada nggak konsumen teman-teman yang sudah sampai tahap ini? Jadi kalau maunya dijelek-jelekin atau dibanding-bandingkan di sosial media, dia selalu membela kita. Karena dia nggak suka gitu loh. Ada nggak nih sampai tipe sampai tingkatan kayak gini nih? 3% toh aku, Coach. 3%. 3%-nya berapa itu? 10 orang, 100 orang tuh 3%-nya tuh. Dari total pelanggan yang ada itu 3% paling cuma berapa biji aja. Tapi itu lumayan support banget itu. Oke, yes. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi bagaimana agar teman-teman lebih banyak memiliki pelanggan setia yang akan menjadi penolong pada saat omset teman-teman anjlok pada saat pandemi, teman-teman harus menerapkan langkah pertama yaitu jadi paham 7 tangga customer dan bagaimana caranya customer-customer yang sudah ada di tangga masing-masing, teman-teman berusaha untuk menaikkannya gitu loh, dinaikkan ke tangga yang lebih atas lagi gitu loh. Tugas Anda agar setiap konsumen Anda bisa naik ke tangga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi nanti teman-teman harus tahu gitu loh, konsumen saya yang tipe levelnya masih ke level member, gimana jadi advokat. Jadi bagaimana caranya bisa menaikkan, teman-teman harus tahu gitu loh. Si A atau si B itu Halo. Mic-nya tolong dimatiin dulu dong. Kalau bertanya baru nggak apa-apa dihidupin. Jadi, semakin tinggi tingkat konsumen, semakin mudah Anda mendatangkan konsumen untuk membeli kembali saat pandemi. Jadi, kalau konsumennya dia sudah tipe advokat atau fanatik, cuma disapa aja langsung dia beli. Oh iya deh, saya beli gitu loh. Karena tingkatannya sudah tinggi gitu loh. Daripada tipe konsumen biasa atau pelanggan biasa gitu loh. Dan juga semakin tinggi tangga konsumen, semakin mudah ia memberikan referensi. Yaitu adalah mereka berusaha menarik konsumen baru dari pengaruhnya. Jadi seperti kayak gitu teman-teman. Jadi tidak ada hal yang sia-sia kalau teman-teman berusaha untuk mengupgrade kualitas atau tingkatan dari kualitas dari konsumen teman-teman gitu loh. Dan semakin tinggi tangga konsumen, semakin mudah Anda merubah seorang konsumen menjadi reseller bisnis kuliner Anda. Jadi contohnya kalau maunya teman-teman punya pelanggan yang bagus, diarahkan bagaimana kalau maunya jadi reseller sekalian dapat tambahan penghasilan, apalagi pada saat pandemi ini. Karena akan lebih mudah untuk mendapatkan reseller kalau dia itu adalah pelanggan setia kita gitu loh. Daripada reseller yang suka aja nyoba aja enggak, apalagi nyicipin gitu loh. Jadi kalau maunya untuk mencari reseller baru,
yang belum pernah makan produk kita, jadi harus benar-benar dirayu, harus ada diskon, harus ada free ongkir segala macam dan lain-lain, capek gitu loh. Tapi kalau Anda membuat reseller itu adalah dari pelanggan-pelanggan setia Anda, itu akan lebih mudah gitu loh. Karena mereka sudah menyukai produk Anda. Oke. Seperti kayak gitu teman-teman. Bagaimana dari teman-teman? Apakah teman-teman mendapatkan suatu masukan ilmu baru? Saya mau tanya deh sama teman-teman. Silakan ada yang pingin sharing mungkin hari ini mendapatkan ilmu baru apa? Silakan. Coach, nanya nih. Ya. Kita kan memang berusaha untuk menjadikan customer kita tuh kalau bisa di tangga teratas kan, sebagai customer yang fanatik ya kan. Iya. Dengan produk kita. Tapi sekarang saya tergelitik bagaimana caranya kita mempertahankan, terutama customer yang baru menjadi member di tingkat member. Ya. Nah, karena dengan kondisi seperti ini, sebetulnya mereka pengen membeli mungkin ya, tapi karena mungkin keuangan atau apa, bagaimana cara kita untuk menggelitik mereka supaya mereka tetap konsisten dengan produk-produk kita. Oke, jadi memang bagaimana mereka strateginya adalah bukan hanya tetap membeli, bahkan strateginya bagaimana mereka lebih sering membeli lagi. Jadi contohnya kalau umpamanya ada konsumen, dia belinya sebulan sekali umpamanya. Malah kita berpikirnya bukan hanya bagaimana dia tetap membeli bulan depan, tapi malah gimana caranya agar mereka beli malah seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi lebih sering gitu loh. Jadi strateginya banyak memang. Kalau kami ilmu yang kami punya ada puluhan jurus untuk kayak gitu loh. Tapi yang terpenting kayak gini gitu loh. Harus diketahui kalau per konsumen, garis besarnya kayak gini. Apa yang membuat mereka selalu membeli produk kita? Pertama, apakah mereka itu membeli produk kita karena kebutuhan? Jadi contohnya, iya Coach, saya ada ini kebutuhan. Contoh gini, ada alumni saya pengusaha nasi goreng, depot nasi goreng. Ternyata produk yang salah satu lakunya adalah nasi gorengnya adalah bukan nasi goreng biasa, tapi nasi goreng sosis. Kenapa nasi goreng sosis? Karena itu makanan sukaan anaknya. Jadi ada produk-produk khusus di nasi goreng itu yang dibikin variannya memang khusus bukan untuk orang dewasa, tapi untuk anak kecil gitu loh. Jadi kebutuhan, orang membutuhkan nasi goreng sosis itu kalau anaknya sudah sulit makan, rewel makan, jadi harus disogok biar makan tuh dibeli nasi goreng sosis gitu loh. Jadi itu kebutuhan. Langsung kalau kita tahu konsumen-konsumen kita itu membeli gara-gara itu, kita bisa tahu gitu loh. Oh, kalau banyak kebutuhan, kita bisa ini strategi gitu loh. Mungkin nanti kalau lagi apa namanya kita lagi kepoin status WhatsApp-nya dia atau Facebook-nya atau Instagram-nya, kalau lagi tentang anak-anak segala macam dan lain-lain, kita bisa komentar tentang anaknya. Jadi dia inget, kalau inget anaknya, jadi inget produk kita nasi goreng sosis itu gitu loh. Atau produk yang kita punya membuat konsumen itu beli lagi bukan karena kebutuhan, tapi keinginan gitu loh. Jadi mungkin kita punya varian banyak. Jadi si konsumen ini adalah orang yang bosenan umpamanya. Jadi kita bisa menggoda mereka, merayu mereka agar tetap membeli. Karena mereka bosenan, kita tawarkan dengan varian-varian yang lain gitu loh. Jadi konsep dasarnya seperti kayak gitu loh. Kalau jurusnya segala macam, detail segala macam itu banyak. Kita punya puluhan, hampir 50. Seperti kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lain mungkin?
Wah, saya mau kopinya, kopi jurusnya itu, Coach. Itu khusus yang ikut bener-bener coaching saya tuh. Gitu ya, Coach Ino ya. Nah, iya kalau maunya apa alumni saya tahu kalau maunya jurusnya itu disebarin ya mereka bisa ngamuk-ngamuk tuh. Bisa dilemparin nasi goreng 1 bungkus itu. Saya terima dengan senang hati. Kayak gitu. Saya mau nanya lagi nih. Tadi kan tadi dibilang kita bisa memancing mereka. Jadi kita kan mempelajari karakter mereka kan, karakter tiap-tiap customer kita. Nah, kalau begitu berarti kita harus mengubah menu varian kita dalam arti kata berapa waktu sekali secara berkala kita menambah atau mengganti sama sekali, Coach. Jadi baru misalkan minggu ini kita jual nasi goreng, sosis, minggu depan kita jualnya nasi goreng, toppingnya pakai telur ceplok gitu. Apa itu atau bagaimana? Iya, kalau memang contohnya ya, kalau kita bisnis kuliner itu yang tidak ready stock ya, jadi pesanan segala macam itu boleh kayak gitu. Tapi kalau kita itu jual produk yang ready stock kayak jual nasi goreng gitu, minggu ini jual nasi goreng sosis, besok jual nasi goreng ikan asin, nanti ada orang mau beli nasi goreng sosis udah nggak ada lagi, kan nggak lucu gitu loh. Masih ambigu itu saya masih bingung dengan seperti itu. Nah, kalau kita mengikuti seperti itu kan berarti nanti mungkin topping kita jadi banyak variannya, jadi banyak kan. Iya, itu ada pembahasannya detail untuk masalah itu gitu loh. Harus dikasih jurusnya nih, Coach. Saya yakin, Coach. Ya, itu pembahasannya lebih detail karena kita harus melihat jenis bisnis kulinernya dan tipe konsumennya kayak gimana, target pasar gimana. Jadi harus detail ke sana. Jadi benar-benar tahu, saya harus melakukan ini dari banyak jurus ini karena target pasar saya ini, konsumen saya kayak gini, produk saya kayak gini, ownernya modelnya kayak gimana, itu banyak variabelnya untuk ngelihat. Seperti kayak gitu. Itu lebih detail itu nanti gitu loh. Jadi nggak bisa general kalau kayak gitu, menjelaskan detail kayak gitu loh. Kayak gitu, Bu Stefani. Berarti saya harus masuk kelasnya Coach Ino secara khusus, private ini ya. Ya makanya kasihan loh teman-teman yang lain mungkin ini loh mau tanya tapi sungkan gitu loh. Ayo jangan sungkan teman-teman, silakan tanya kalau ada yang pertanyaan. Lebih bagus pertanyaannya tentang materi tadi ya. Jadi nanti kalau pertanyaannya bukan tentang materi tadi juga nggak enak gitu loh. Jadi takutnya nanti ada teman-teman yang ada yang mau tanya jadi sungkan gitu. Silakan teman-teman. Ada nggak yang ini tidak dipahami dari yang tadi kita bahas tadi? Silakan teman-teman. Oke, alhamdulillah kalau nggak ada yang tanya. Jadi benar-benar paham semua kalau nggak gitu. Coach saya tanya. Yes, gimana Mas Ajis? Ya ini kan kalau di bisnis saya ini kan emang dari yang materi tadi ya itu kan seenggaknya kita harus nyimpen kontak-kontak pelanggan lah. Itu masih belum tak lakukan sih sampai sekarang. Lah caranya kayak gitu gimana ya? Karena kan biasanya orang cuman langsung beli aja ya. Emang banyak customer lamanya, cuman nggak pernah tak simpen nomornya. Oke. Pertama, alhamdulillah Mas Ajis ikut kelas ini, jadi mulai sadar ya harus nyimpen gitu loh. Ya kalau mau gimana nyimpen ya harus nyimpen dari sekarang. Kalau mau yang dulu-dulu ya sudah terlewati kan nggak bisa lagi gitu loh. Jadi dari sekarang Mas Ajis kalau mau jualan gimana? Ada karyawannya? Saya sendiri sih. Oke, kalau mau Mas Ajis sendiri jadi lebih mudah gitu loh. Yang lebih sulit kalau mau ada karyawan. Jadi kita harus benar-benar men-training karyawan kita gitu loh. Jadi gini, belinya offline atau online kebanyakan? Dua-duanya sih sebenarnya. Cuman kalau yang offline yaitu untuk kata-katanya gimana ya biar kita bisa dapat kontaknya mereka. Jadi gini caranya, kalau maunya offline ya, kita harus benar-benar tahu dia itu pernah beli ke tempat kita. Contoh kalau maunya Mas Ajis datang ya ke penjual bebek goreng. Mas Ajis baru pertama kali datang ke sana gitu loh. Langsung baru pertama kali datang ke sana langsung diminta kontaknya, gimana perasaan Mas Ajis? Risih kan?
Iya, kaget jadi pasti. Makanya jadi Mas Ajis benar-benar harus menghafalkan satu persatu mukanya mereka gitu loh. Jadi kalau mau tahu, oh ini benar-benar sudah pernah beli nih, apalagi jadi pelanggan setia, sudah seminggu sekali mesti beli ke kita, itu lebih mudah gitu loh. Jadi pertama untuk pembukaan, bagaimana mereka lebih senang, lebih merasa dihargain. Jadi kita harus mulai minimal menghafalkan produk dia itu apa biasanya. Jadi jangan langsung ditembak namanya, namamu siapa gitu, nggak mau lah gitu loh. Ngomong gitu loh, seperti biasa ya Pak ya, gitu loh. Dia, wah lu alhamdulillah dia sudah menghafalkan aku gitu loh. Nah kalau mau kayak gitu, itu nanti lebih mudah untuk ada percakapan ke sana lebih mudah gitu loh. Jadi jangan nembak langsung gitu. Jadi kayak PDKT kan, kayak PDKT saya ngajarin nggak bener ya. Jadi modelnya kayak gitu loh, jangan langsung nembak, tanya namanya gitu loh. Harus kasih perhatian dulu gitu loh. Kalau maknya sudah merasa dia itu diperhatikan segala macam ya, itu lebih mudah gitu loh untuk nanti ngajak ngobrol gitu loh. Kerja di mana atau apa. Kalau maknya ngajak anaknya kelas berapa gitu loh. Itu lebih bagus gitu loh. Nanti semakin sering baru bisa ditanya namanya atau nomor WhatsApp-nya. Jadi bisa ngomong, kakak, kalau maknya kami ada promo, boleh ya kami memberikan informasi langsung ke kakak. Jadi misalnya kakak nggak usah selalu datang ke sini, benar-benar tahu karena kami kadang-kadang ada promo kejutan gitu loh. Jadi nanti kami langsung memberikan informasi ke nomor WhatsApp-nya kakak gitu loh. Agar kami bisa seperti kayak gitu, nomor kakak berapa ya? Mungkin bisa ditulis di keras ini gitu loh. Jadi nanti kita kalau ada promo dadakan segala macam, kami bisa memberikan ini masukan ke kakak gitu loh. Jadi seperti kayak gitu, Mas Ajis. Gimana? Paham ya? Paham. Oke. Terus ada pertanyaan lain mungkin teman-teman? Yang ini ya, yang berhubungan dengan ini ya, berhubungan dengan materi kita tadi ya. Kayaknya nggak ada yang tanya, ada sudah paham semua, alhamdulillah. Bingung kok. Oh, bingung, kalau bingung pegangan, jangan sampai nggak pegangan jatuh nanti. Oke, teman-teman, sebelum kita, karena tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya kalau gitu. Oke, pertanyaan saya teman-teman begini. Silakan teman-teman menceritakan kembali hari ini mendapatkan ilmu apa. Karena menurut penelitian, kalau seseorang baru mendapatkan ilmu, dia sering menceritakan kembali ilmu apa yang dia dapat, ilmu itu akan benar-benar lebih nancep, lebih gampang dipahami, dan lebih gampang diingat dari ilmu yang barusan didapat. Jadi ini kan teman-teman baru dapat ilmu kan. Silakan teman-teman menceritakan kembali baru hari ini mendapatkan ilmu baru apa di acara seminar ini. Silakan. Siapa dulu? Saya biasanya kalau di kelas coaching yang beneran, ini sudah jadi SOP, sudah kebiasaan gitu loh. Setiap ada materi saya ngasih kayak gini. Jadi dipaksa secara halus untuk mengingat kembali ilmunya. Jadi benar-benar paham. Silakan untuk nyoba mulai tes otak, tapi jangan baca ya teman-teman ya. Jadi menceritakan kembali, jangan ngelirik catatan, jangan tanya kiri kanan, dibuka catatannya, ditutup. Coba berusaha untuk menceritakan kembali hari ini mendapatkan ilmu baru apa. Sayang loh kalau tidak sering berusaha menceritakan ilmu yang didapat loh. Ilmunya gampang hilang nanti. Ayo siapa dulu yang mau agar ilmu yang didapat ini benar-benar lebih diingat, nggak gampang lupa? Siapa dulu nih? Silakan teman-teman. Kayaknya Bu Stefani ini sudah pingin sharing deh. Hari ini baru mendapatkan apa nih? Nggak ada hadiahnya dari Coach Ino, males ah. Loh, hadiahnya itu lebih gampang diingat ilmunya. Itu lebih dampaknya lebih besar sama ini daripada hadiah materi gitu loh. Bukan hadiah ilmu dong, Coach. Saya nggak mau materi, Coach.
ilmu yang segudang itu yang saya butuh. Ya, nanti kalau tanya-tanya sini ya, itu bagian Nia atau jawab kayak gitu-gitu ya. Jangan tanya ke saya. Saya coba merangkumkan ya, karena kita bisnis. Jangan baca loh ya, jangan ngelirik loh ya. Nggak ngelirik aku. Apa yang tak lirik di depan saya ada anak saya ini main game. Silakan Bu Stefani. Berhubung karena pekerjaan kita tuh berhubungan dengan masyarakat. Terus kita kehidupan kita, istilahnya kita bergantung kepada namanya customer. Ya. Ada baiknya pada saat orang baru ataupun orang lama yang datang ke lapak kita, itu kita bisa ngajak berakrab-akrab ngomong lah. Bagaimana caranya, memang ada jurusnya sendiri memang. Tetapi yang saya lakukan memang setiap kali saya ngomong-ngomong sama orang, terutama orang yang baru yang belum pernah saya lihat sebelumnya, pasti akan saya dapatkan nomor teleponnya. Dan kalau sudah gitu, tergantung dari keperluan saya. Kalau saya merasa ingin menembak orang itu untuk menjadi dia ingat sama saya akan memberikan semacam hadiah kecil apa-apa dengan menyamperin dia, ngomong-ngomong, saya kirim ini ya, kebetulan saya ada produk baru. Nah, akhirnya dia jadi akrab dengan saya. Seperti itu. Itu yang saya tangkap dari yang yang diberikan Coach Inu malam ini. Oke. Tanyakan teman-teman yang lain. Makasih, Coach. Oke. Ya, ayo teman-teman yang lain. Meskipun jawabannya sama seperti jawaban dari Bu Stefani, nggak boleh lo ngomong, Coach, jawaban saya idem, Coach, kayak tadi, Coach, nggak boleh. Jadi meskipun jawabannya sama, harus berusaha diucapkan pakai bahasa sendiri. Bahasanya silakan. Kan beda. Makanya kadang-kadang ada orang kayak gitu, idem, Coach, kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Kalau saya ya, Coach ya, yang tak dapat. Ya, silakan. Yang tak dapat hari ini ya masalah ini sih customer tadi. Jadi gimana caranya biar kita bisa lebih dekat lagi sama customer, karena emang itu masih belum tak praktekkan sampai sekarang sih. Padahal yang repeat order itu lumayan banyak. Dan udah ada gambaran gitu. Jadi oke lah, ini aku dapat gini, ada gambaran, nanti di besoknya itu bakal tak lakuin ilmu ini tadi. Iya. Jadi makin penasaran ya. Saya mau coba ini gimana nih hasilnya gitu loh. Iya. Oke teman-teman, ayo yang lain gimana nih? Rugi loh ikut kelas tapi kalau punya ilmunya tidak diingat 100% itu gampang lupa loh, beneran loh. Kalau punya teman-teman nggak berusaha menceritakan kembali, besok sudah lupa loh. Ayo silakan. Jawabnya ini ya, pakai mic ya, jangan chat. Kalau chat nggak didengar sama teman-teman yang lain. Jangan diketik ya. Ayo silakan teman-teman. Siapa lagi nih? Ini ada Ibu atau Mbak Nian. Langsung ada Bu Nila, ada Bu Yuni, Bu Ima. Ayo menceritakan kembali, hari ini baru mendapatkan ilmu baru apa nih? Silakan. Silakan ini Bu Nila. Ya, Pepes Nila. Silakan Bu Nila. Halo Bu Nila. Oke teman-teman yang lain gimana? Ya pada malu-malu, nggak apa-apa lah. Padahal rugi loh. Oke, gitu aja. Terima kasih telah menghadiri sharing ya di kelas atau seminar meningkatkan omset pada saat pandemi ini. Seminar sebentar kayak gini, dan semoga yang kita bahas benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan omset bisnis kuliner teman-teman pada saat pandemi. Dan juga semoga Allah atau Tuhan Yang Maha Esa benar-benar membantu di setiap langkah-langkah kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.